Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hai anak-anak yang hebat, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk tetap di rumah. Dan jika kalian ingin berpergian, jangan lupa memakai masker. Sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa siapkan buku, bahan ajar, dan pena. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Masih ingatkah kalian? Tentunya, kalian anak-anak yang hebat. Jangan lupa menjaga kesehatan sistem gerak kalian ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kemarin Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom kalian. Terima kasih banyak atas respon cepat kalian. Kalian anak-anak yang hebat. Semangat! Anak-anak yang hebat, bersama Ibu di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya, hukum 1 Newton, dan hukum 2 Newton. Kalian pasti sudah membaca bahan ajar dan mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Kerjasama kalian luar biasa. Semangat! Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, perhatikan ilustrasi ini. Mengapa setiap kali kita naik mobil, kita diwajibkan memakai sabuk pengaman? Betul sekali. Jika terjadi kecelakaan, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ilustrasi di atas adalah contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Kemarin kalian sudah melakukan percobaan di LKPD bersama kelompok kalian. Dan kalian juga sudah berdiskusi di forum yang sudah Ibu sediakan dengan lancar. Respon kelompok lain juga sudah bagus. Presentasi hasil percobaan dari kelompok-kelompok kalian juga sudah Ibu periksa. Presentasi dengan hasil percobaan yang baik akan mendapatkan reward dari Ibu. Kita mengkaji ulang dan lebih memahami materi tentang gaya, hukum 1 Newton, dan hukum 2 Newton ini. Sebelum kita membahas materi hukum Newton ini, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai gaya. Mengapa gaya? Karena gaya itu dapat merubah bentuk, merubah arah, dan merubah kecepatan benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibedakan menjadi 2. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya otot, gaya gesek. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet, gaya gravitasi. Pentingnya memakai sabuk pengaman? Iya pasti, karena semua demi keselamatan kita. Hal ini ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, jika gelas kita tarik dengan cepat dan arahnya horizontal, maka gelas itu akan tetap diam. Mari kita lihat video ini. Kenapa tidak jatuh? Karena benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan sifat diam dia atau mempertahankan sifat geraknya dengan kecepatan tetap, yang disebut dengan inersia atau kelembaman benda. Nah, mau tahu kan di mana hukum 1 Newtonnya? Ini nih, hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda jumlahnya adalah 0, maka benda akan tetap mempertahankan sifat diam dia, atau benda akan mempertahankan sifat gerak dia dengan kecepatan tetap. Secara matematis dapat dituliskan. Pada saat kita berada di dalam mobil dengan kelajuan kencang dan tiba-tiba direm mendadak, seketika badan penumpang akan maju ke depan. Kenapa? Karena badan ingin mempertahankan sifat geraknya. Nah, peristiwa ini yang mendasari ditemukannya teknologi sabuk pengaman.
Berguna sekali ya hukum 1 Newton ini. Gaya sudah, hukum 1 Newton juga sudah. Kurang apa lagi ya? Oh, betul sekali. Hukum 2 Newton. Jika kalian bermain kelereng dengan teman-teman kalian, biasanya kalian akan memilih kelereng dengan ukuran yang kecil dan massa yang kecil. Kenapa? Karena kelereng dengan ukuran yang kecil dan massa yang kecil, larinya lebih kencang. Lalu, apa hubungannya antara massa dengan kecepatan larinya? Oke, mari kita bahas ya. Oke, di sini terjadi perubahan kecepatan per waktu. Jadi disebut dengan percepatan. Menurut hukum 2 Newton, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga dapat dituliskan secara matematis seperti ini. Oh, ini yang mendasari kenapa kelereng dengan ukuran kecil dan massa yang kecil larinya lebih kencang. Wah, menarik sekali ya. Perhatikan ilustrasi ini. Saat memindahkan meja yang ringan, akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Untuk lebih memahaminya, kita latihan soal dulu. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 5 kg, didorong oleh gaya horizontal sebesar 10 Newton, sehingga benda bergerak dengan percepatan berapa? Penyelesaian. Diketahui massa di sini adalah 5 kg dengan gaya 10 Newton. Sehingga yang ditanyakan adalah A atau percepatan berapa meter per sekon kuadrat. Jawab, percepatan adalah gaya dibagi massa. Sehingga didapatkan percepatannya 2 meter. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Gaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai hukum 1 Newton. Menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami perubahan gaya atau sigma F sama dengan 0, maka dia akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang terakhir, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Kalian sudah paham bukan? Oke, baiklah. Jika ada pertanyaan, boleh kalian utarakan di forum diskusi kelas kita. Untuk ulangan harian akan Ibu kirim di Google Classroom. Dan selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri video ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.